mirip. Kudu mirip ya. Yang menarik kalau nggak mirip dibully. Iya loh, Iya. jadi keakraban zaman dulu itu menarik. Jadi bisa pentas, kalau ini dititeni. Aku main ini gasro ya. Wah, itu menjadi sanksi sosial. Halo Bung, jumpa lagi. Kali ini aku ketemu dengan teman lama, seorang gitaris yang mewarnai panggung Jogja pada masanya, dengan Bung Heri Macan. Halo. Jumpa Ini. lagi. Jumpa lagi. Ini, saya kesibukannya apa? Kesibukannya nggak banyak sih. Ini ngurusin homestay. Kemarin ada coffee shop. Terus kadang-kadang juga ada beberapa project berkaitan dengan musik sebenarnya. Sama kesenian. Itu dari dinas. Terus ya udah pasca pandemi ini banyak standby gitu loh. Paling bantu musik, bantu program musiknya temen. Kalau nggak ada lembaga yang pengen bikin lagu, model-model gitu. Masih bermusiknya tetap. Masih. Mas. Ternyata. Ini pindah ke Jogja itu tahun berapa? 88. Asal Jakarta. Jakarta. SMA Jakarta. Dari lahir pokoknya Jakarta. Terus SMA, terus sempet kuliah di Pancasila. Sila pertama keluar. Keluar tuh Jogja. Kebetulan kan orang tua punya properti di sini kan, kos-kosan. Ya udah tak urusi kos-kosannya terus kuliah. Terus ini aku ngertine kan bermain gitar. Apa dari dulu, sejak kapan saja nih bermain gitar? Dulu di Jakarta pernah, maksudnya bermusik kan. Karena kebetulan tuh di komplek tuh tetanggaku lumayan ngeri. Sebelahku itu Ricky Rosadi itu adanya Uli Sigar. Itu gitaris. Uli Sigar Rosadi. Itu kan bapaknya tentara. Kebetulan satu komplek kan. Belakang saya itu gitarisnya Jet Layer. Kalau pernah tahu Jet Layer dulu Mas Wi. Nah, aku masih seneng suka gitar, pernah kursus kan. Selama kok terpicu lah gitaran segala macam, terus ngobrol minta masukan. Sempat mau kuliah di IKJ tadinya. Tapi kan pada zaman dulu kan dunia seni kan tidak menarik bagi orang tua. Iya. Ngopo ya. Cetok. Hanya udah kuliah secara yang normal ya. Tapi nggak betah juga. Agak sedikit dulu kan muda kan pengen free ya. Kebetulan kan bapak tentara. Juklaknya sangat tuh. Juklaknya cukup strength lah. Musik nggak gitu suka lah. Ya udah, etok-etok, wah di Jogja ada kampus, pilih kampus apa aja lah pokoknya. Keduta Wacana saya. Keduta Wacana. Oh. Udah sekalian ngurusin KTP, udah urusin kos-kosan di sana. Udah jadi merdeka. Masih muda kan, merdeka. Gitar tak bawa ke sini, terus main di rumah. Mulai ketemu dunia permusikan luar tuh ketemu sama teman-teman UGM geografi, anak pertanian. Jadi datang ada saudaraku habis KKN datang sama ngumpul tuh denger aku main gitar. Udah diajak ke bandnya pertanian. Dan menariknya dulu ada panggung Gama Fair ta? Iya. Nah, setiap fakultas kan punya kuota ke situ. Nah, panggung Gama Fair itu menjadi satu barometer lah pada saat itu. Panggung musik. Mungkin kalau yang pernah tahu dulu tuh, ketika main di situ udah sah. Wah itu pokoknya pencapaian tertinggi di Jogja, Gama Fair. Ya itu, makanya terus mulai bergaul ya, terus ketemu seseorang namanya Heri juga. Oh dulu ajang festival emang sering kami kan ikut. Ya pokoknya panggung-panggung kampus, festival, terus pada satu momentum di lapangan Wara Kaliurang itu ada festival kebangkitan apa? Oh iya.
Saya dengan teman-teman pertanian, nama grupnya Miro, terus ada sebuah band namanya Matador. Matador, terus lihat, ngobrol, terus kenalan, terus saya diajak gabung. Itu ada periode fase selanjutnya menjadi rocker. Lu sebelumnya waktu di pertanian? Ya juga rocker sih. Oh, rock, Tapi ngerok, tetap ngerok. kan kita tahu, hanya kita tahu kalau di Pelangi Studio itu ternyata semacam kawah tanda di Oh mukanya. iya. Konon begitu. Jadi di situ ada tokoh Mas namanya. Hanung dan Mbak Erna itu. Itu ada Roland. Oh iya. Roland Band, terus ada Roland Band. banyak grup band yang memang dibina apa maksudnya masuk dalam aktivitas di Pelangi. Mulai di situ interaksi dengan teman-teman atas nama rock. Loh, terus dulu senjata nih gitar Ah. gitar pertamamu. Jadi dulu gitar pertama saya tuh Squier Fender ya. Oh. Squier. Itu sebetulnya tuh saya beli dari Ricky Rosadi. Ricky Rosadi itu pemain gitar akustik, gitar tunggal klasik. iya. Kalau nggak salah ceritanya sama Mas Arthur ada project suruh main gitar elektrik. Aku dengar dia latihan terus tak temen itu aku nggak suka, tak tuku wae gitu. Bawalah saya bawa ke Jogja, Squier Stratocaster. Iya. Zaman dulu sudah ada Squier ya? Udah itu lesson Udah. Jepang. Dan termasuk gitar bagus sebenarnya. Maksudnya dalam kalau kita lihat di toko itu lumayan premium. Tapi karena aku belinya second, tertolong lah budgetnya. Ya itu dari itulah mulai di Jogja tuh bergaul masuk ke dalam dinamika musik grup band Jogja. Udah setiap di mana ada studio, dulu kan pola berkomunal kan dari studio kan. Iya, dari Ada studio. banyak studio dulu, Villa segala macam, dari Pelangi ada All Star, di utara ada Saka. Iya. Nah, itu terjadi penjalin interaksi sama ada Wish juga. Mulai masuk ke kancah pertarungan bermusik. Terus gini efek-efek Efek ya punya sendiri atau masih punya. punya Saya dulu pernah punya judulnya Tokai. Tokai. Ada merek Tokai. Oh, kayak korek. Ada. Enggak, Tokai buat Jepang tuh sama distorsi nah Boss. Pokoknya dulu yang paling populer kan mereknya Boss. Bos. Ibanez saja muncul juga belakangan kan. Ada distortion, ada chorus dan segala macam. Ya alatnya masih Iya. manual ya. Cara zaman Nek, dulu. nek zaman dulu tuh nek bos ya sing kondang apa? Metal Zone. Ya pertama Iya, distorsi dulu. Oh, Distorsi iya, yang kuning distorsi. oranye. Iya, Ah, iya, iya, iya. distorsi. Muncul Metal Zone. Oh, sing Berkembang. jeng-jeng-jeng. Eranya metal yang ada high gain Iya. sedikit. Masuklah Metal Zone. Iya. Terus kalau yang multi efeknya juga ada sih. Tapi juga masih analog ya, multi efek kayak Apa? Boss BE apa ya? Oh, BE untuk bass. ME. ME. Apa sebelumnya ada kok yang ya masih Iya, BE ada. BE ada juga. BE. Ada. Aku lupa sih. Iya, iya. Nah itu multi efek. Ada perkembangan sih perkembangan teknologi muncullah multi efek lebih simpel kan kita yang itu. Tapi modelnya matrix kan. Nah, ini pakai ini segala macam. Tapi prinsipnya sama. Kita cara pengaturan di mana nih distorsi, di mana ada kompresor, di mana ada ambience itu dulu belajarnya aturan sekuensial apa urutannya. Patokannya di situ. Iya. Jadi kayak ambience harus di belakang Iya. gitu. Iya, iya. Nah, yang menarik adalah amplinya. Amplinya kan kita bergantung pada setiap studio yang kita pakai kan. Iya. Walaupun di situ yang dominasi paling yang lagi populer memang PV, Renon, Classic Chorus. Iya, PV. Zaman ya? itu PV. Lebih populer PV, ya? iya. Marshall ada 1-2. Iya. CCM kalau nggak JTM. Iya. JCM, JCM PV modelnya dengan Nah. stereo. Stereo sama Jazz Chorus. Jazz Chorus kan juga modelnya stereo 2 speaker. Nah, itu di situ hanya karakter ampli menjadi suatu apa ya tantangan. Hanya sinau. Apa ya, tantangan. Di setiap studio itulah kita belajar
Karena kan jujur juga beli alat gitu kan juga cukup mahal gitu loh. Oh iya, iya. Kita dapetnya di studio kan. Jadi nguliknya di studio. Ini karakternya Renon, karakter kalau biasanya PV katanya agak pilek-pilek gitu. Ada bahasa-bahasa khusus lah untuk para. Ya itu kalau kiprah awal masuk Jogja 88 sambil kuliah terus Ben-benan band-bandan dan sama panggung-panggung juga cukup meriah yang artinya ada tantangan festival. iya. Itu enggak sebetulnya sebelumnya sama Matador itu udah Iya. jadi lama. Dari Matador itu hanya gabung saya. Kan ketemu di Bara tadi. Di Bara terus gabung main ke sana, aku tertarik. Formasinya Heri. Nah, saya sebut namanya Heri Singo. Saya namanya karena namanya sama, Heri Singo sama Heri Macan. Ini ada sejarah juga nanti. Wah, Tertarik. ini. Dulu ono sing Heri 2, siji Heri Singo, siji Heri Macan. Nah, ini menarik gitu tadi. Jadi sejarahnya tuh lucu. Begitu kan kita di sana banyak musisi kan, terus Mbak Erna pemilik studio terus kita anggap manajernya, Mbak Sandung, Mbak Erna suami istri kan. Itu kalau nyeluk Heri itu datang dua-duanya. Minggu kafe. Dan kebetulan Heri Singo itu memang waktu itu model rambutnya glam lah, maksudnya kita Iya. kayak Rada berompat jebubuk menjilat ngono lah. lho. Makanya kan Mbak Enel spontan aja, oh Heri Singo, oh sini berarti macan loh. Sampai Oh, sekarang. sampai sekarang gitu. Jadi untuk Singkat sebenarnya dari untuk membedakan kebetulan namanya sama kan aneh kan. dan satu grup. Satu grup. Oh. Ya udah hanya untuk membedakan, ya udah dilegitimasi secara umum. Cuma aja berkiprah Matador dengan manajemen itu setiap festival kita dari seluruh sampai Jawa Tengah. Nah dulu emang karena difasilitasin effortnya cukup kuat. Oh, Kita sama targetnya namanya festival kita harus pulang dapat piala. Juara ya cukup menjadi tantangan sih, asik juga sih. Walaupun emang pada saat itu tribute atau cover. Ya. Jelas gitu. Iya. Kita menghamba pada satu mazhab misalnya. Dulu emang kita pakai heavy metal misalnya. Kita sepakat itu ada Halloween, ada Iron Maiden gitu lah. Jadi mengacu pada minimal ada grup barat yang kita referensi apa kita apresiasi. Seringnya main apa? Halloween, Halloween. Nas, Oh, yang dalam keluarga heavy metal lah, anggap aja kan. Ada nggak satu grup yang kita dari patokan itu? Dulu kan ada beberapa teman kan gitu, gitu Bon Jovinan, terus yang Dan emang dulu kecenderungannya gitu. Di Jakarta juga begitu. Maksudnya kita ngambil satu aliran, kita bicara rock ya, tapi kecenderungannya biasanya dilihat dari vokalnya dulu kan. Iya, iya. Kalau lebih nyaman ini apa mungkin karakternya nembus ke sini, mulai ngambil satu. Di Iron Maiden juga ada grup apa sih? Kayak Roland Band juga Judas Priest. Iya, kiblatnya lah. Istilahnya kiblat per satu kelompok. Ya. Jadi kelihatan identitasnya kan, oh nih, misalnya Roland pasti Judas Priest, Matador pasti Halloween. Gitu. Iya. Nah, dulu pada zaman dulu seperti itu, Ya. tukang cover. Gimana? Tur nggak sembarang cover lu. Nah. Sampai mirip. Kudu mirip. Kudu mirip. Yang menarik kalau nggak mirip dibully. Iya loh, jadi keakraban zaman dulu itu menarik. Jadi kita pentas, gawa ini tuh dititeni. Oh, aku main dunia gasro ya. Itu menjadi sanksi sosial dan memicu juga akhirnya kan. Jadi ada sebuah situasi di mana makanya kita benar-benar mencoba ya terpaksa ngulik ya, mau nggak mau, kalau nggak tampil sekali timbang dibully rampung-rampung lah. Ya itu. Dan yang menarik dulu tutorial apa literasinya kan terbatas. Ada sejarah waktu itu yang menarik ketika Yngwie Malmsteen mendunia. Kan sinaunya aneh, angel tuh. Kita dulu pakai tip, bolak-balik gitu sampai rusak tipnya kan. Ngelakar. Terpaksa yang tahu teori musik nyari lah. Itu ada satu temen namanya Hiroshi, UGM. Dan Jepang punya kebijakan dia mentranslate semua kreativitas
dunia dalam bahasanya komplit satu album. Wah, lomba-lomba boleh fotokopian buat sinau pressing studinya kayak apa, dia ngambil pola tangan nadanya seperti apa, minimal bantu walaupun kemampuannya nggak mungkin sampai mirip, tapi ya ketahuan lah dia mainnya gimana, kira-kira cara belajarnya dulu learning by doing. itu secara teknik ya. Nah, secara sound emang agak ngejar gimana? Susah ngejar. Maksudnya bukan susah, ada karena kita literasinya kurang ya. Memang di situ dulu ada majalah Guitar Player ya. Ada gear yang satu halaman tuh misalnya Eddie Van Halen makanya apa. Iya. Ada rangkaian itu. Cuma kadang-kadang kan alatnya juga belum tentu dapat. Iya. Terbatas. Tapi hanya pakai feeling. Kira-kira wah ini kayak ono coruse gitu. Sampai corus gitu. Tapi tetap ada. Nah, itu upaya apa nah? Pendengaran tuh bener-bener diuji. Golek lagu pakai tip. Sampai tip jebol karet. Kerasain kan. Ya, kira-kira gitu. Jadi pada bermusik pada itu ada situasi yang enggak peristiwa-peristiwa manggung yang ya memuaskan dan tidak memuaskan. Biasa kan, karena kan zaman dulu itu tadi keterbatasan peralatan, ya kadang-kadang sound ya apa adanya gitu. Nah, dulu kebetulan saya cukup agak punya strategi. Karena semua yang ada pementasan pasti bergantung pada vendor kan. Iya. Hanya semua vendor tak gauli. Ada caranya. Dan saya saja mengakrabi misalnya Mas Felix dengan gayanya pola-pola itu dengan kalau disaka misalnya kentong apa. Saya juga misalnya ada alatnya nggak usah ya, nganggo saka, aku datang, aku nanya simpel, aku nanti nganggo ampli apa ya? Oh, sik kowe Chan. Kok elek kowe lho. Akhirnya itu diupayakan supaya karena aku pasrah tuh. Terus aku efeknya udah punya. Efeknya pokoknya ini kok ampline manut aku kowe ya. Ya, pokoknya yang elek kowe. Nah, itu strategi itu menjadi efektif. Karena suka tidak suka akhirnya soundku ya aman. Iya. Aku tidak mungkin belajar setiap vendor soundnya ini, apalagi belum FOH-nya toh, belum mixernya kan. Aku cuma tanya yang berkompeten di situ, yang bertanggung jawab, kayak aku nganggo ampli sendi. Ya itu aja, tenang. Aku angel lah nyetel, aku tak bantu gitu. Nah, strategi itu yang kuterapkan hampir setiap vendor kenal. Licik ya? Enggak juga ya. Ben aman kok lewain. Merokok dulu ya. Iya. Kira-kira gitu. Ya, nek Mas, cerita. Nek gambaran zaman dulu ketika situ masih band-bandan itu suasana nih dari sisi bermusik Jogja ini. Kebetulan kita memang harus berinteraksi. Maksudnya aku juga cukup ubet ya. Ketika pindah sini saya ketemu dengan teman-teman pertanian, terus ikut band, terus ketemu teman-teman WIS, Bosa itu, terus hanya gaul di sana, terus dan disitulah peluang-peluang keterlibatan di setiap panggung itu terjadi. Sampai saya pernah ngiringin Mas Jabo waktu itu karena di Pelangi ternyata Mas Toto Tewel nggak bisa datang, terus kurang gitaris, Heri Singo nggak ada, aku putar lagi nongkrong di situ diajak. Terus salah satunya, terus saya juga diajak sama KPC 90 awal 91 apa ya, pokoknya itu grup kelompok pengamen Jalanan Malioboro. Itu sebetulnya satu circle dengan Mas Jabos, kayak teater kelompok kampungan, karena proses kreatifnya di Malioboro. Jadi memang dulu kita akuin proses kreativitas para pelaku praktisi seni apapun itu dari Malioboro. Di situ saya pernah diajak bantu jadi gitaris KPJ, kelompok pengamen Jalanan Malioboro itu. Dengan gaya musik yang juga berbeda. Nah, disitulah kita hanya tertantang untuk
ikut ikut masuk ke dalam skena musik yang dianut sama mereka kan, karena karya sendiri, dan kebetulan KPJ memang karya sendiri semua. Iya. Habis itu saya juga pernah diajak ngeband-bandan sama kelompok dari Jawa Timur, orientasinya ke Jawa Timur, ada manajernya. Jadi setiap musim pementasan itu dibawa ke Malang, namanya Gabriel, ikut festival di sana. Dan di Matador sendiri sebetulnya salah satu main grupnya. Orientasinya memang jelas ada satu ajang yang memang menjadi tujuan, namanya Lok Zelebor. Oh iya, iya. Nah, disitulah mulai semua orientasi, hampir saya pastikan para pemain musik itu adalah ke sana. Iya. Jadi ada ajang untuk daerahnya, ada penyaringan daerah. Waktu itu kalau nggak salah dibatas di studio, diambil berapa jumlahnya. Kebetulan sama Matador gagal terus, nggak sampai masuk waktu itu. Nah, itu pada tahun 93 itu saya diajak sama grup namanya Rhythm King. Itu Erik, Tony Jusni Aceh, itu basisnya Iwan Goang. Tadinya tuh mereka yang gitar namanya Mul. Terus, biasa kan dalam perbebenan kan pasti ada situasi yang lucu-lucu lah. Nggak sama. Terus ya itu, hanya aku diajak masuk. Aku bilang ya udah, aku ikut festival ini. Itu Lok Zelebor 93. Saya ingat tuh. Nah, ketika sepakat, yang menarik adalah effortnya. Walaupun cuma 3 lagu apa nggak salah, satu karya sendiri, kita latihannya benar-benar menciptakan suasana itu kayak di panggung. Sampai pola move kalau istilahnya orang teater tuh floor plan, Iya. Itu kita bayangin intro segala macam. Blokingnya. Nah, penyisian itu lolos, kita masuk ke penyisian Jawa Tengah di Klaten. Ini sejarah nih, ini benar-benar terjadi. Di Klaten berangkat, banyak yang ikut Heri Simo dengan grup Thundernya, saya dengan Rhythm King. Terus di sana kita pentas, juara satunya Casanova. Oh Jogja. iya. Juara 2-nya bukan teaser apa ya, salah 3 apa Temanggung ya. Juara 3-nya Metal Force Solo, Adi Pamungkas. Iya. Juara 4-nya Rhythm King. Nah, Dewan Juri waktu itu bersepakat, karena acara festival finalnya di Jogja, ada satu kuota yang akan dikasih pada tuan rumah. Jatuhlah ke Rhythm King juara 4. Oh iya. Wah, bayangkan euforianya kan, rocker kita ya. Pada perkembangannya ternyata perubahan, karena kalau nggak salah lokal vendornya tuh Edinya Kabare kalau nggak salah, Mas Edi. Oh, jadi lokal vendornya Lok Zelebor. Kita nggak kepilih karena kuotanya Bandung apa Surabaya tuh minta lebih. Oh. Itu sempet shock juga tuh, waduh ras itu dandan. Hanya pas di Kidosono saya ingat, Kidosono apa di Mandagrida apa ya, finalnya tuh kita berusaha nego kan. Ini capaian puncak loh, capaian tertinggi rocker di Indonesia, setauku itu di situ. Lok Zelebor. Festival Lok Zelebor. Dan tuh banyak yang bumerang, segala macam dari situ. Dari kan. situ. Jambrut dari situ. Gagal. Di situ ada satu situasi di mana kita sempat sebel. Sebelnya dengan kita nggak ikut masuk. Iya. Dan grup itu secara otomatis langsung ngelokro. Dibilang bubar nggak ya, vakum. Iya. Ya dengan cara sendiri kita menenangkan diri kan. Healing. Karena emang capaiannya itu. Tapi di situ ada muncul kesadaran akhirnya. Ternyata emang menjadi kesadaran dari personal ya. Tidak mudah gitu loh, karena emang satu halnya ke situ. Itu eranya tahun 93 kan masih era ada major label. Iya. Kan labelnya logis kalau nggak salah. Kita malah belum kepikiran untuk ke label-label lain karena asumsi para rocker itu ngepop. Iya. Ya kan, semua yang masuk label itu. Iya. Dulu idealisme rocker sangar. Iya. Seolah-olah.
Ya ada semacam gojek-gojek gitu lah. Rocker. Nah di titik itulah mulai ada perubahan kan. Udah hanya nggak tertarik lagi dalam ajang itu. Misalnya mendedikasikan ya udah bikin studio, mulai lancang rencana bikin studio, tapi panjang proses itu. Terus saya malah bergaul dengan pelaku seni budaya. Malah kegiatannya bikin kesenian budayaan. Berarti pada saat itu sudah bawa lagu sendiri? Bikin lagu. Bikin lagu sih. Nah, jadi emang proses bikin lagu emang didorong, distimulan kalau ada festival. Iya. Harus diakui waktu itu kesadaran bikin lagu belum tertarik karena kita membayangkan proses recording udah capek. Iya. Saya ingat waktu itu di Pelangi pernah bahas tentang Matador. Itu bikin lagu harus ada pakai pitaril. Oh iya. Pitaril yang harganya nggak tahu satu pitaril itu 3 jutaan. Isinya cuma 3 lagu. Larang zaman sakmono ya. Bener-bener high cost. Iya. Nggak kepikiran gitu loh. Sampai recording itu udah wilayah lain lah gitu. Itu udah. Jadi emang ajangnya cuma ajang itu. Ya udah. Tapi pada saat itu kan yo lagu Dewi itu kan juga asing loh. Maksudnya Emang kita ya Jogja juga sing nonton juga nggak terlalu hampir antusias. dibilang nggak ada. Maksudnya lagu seni memang didominasi pada pelaku seni. Misalnya kita bicara KPJ, teman-teman. Ya, KPJ ya. Terus yang apa istilahnya balad ya. Banyak juga kayak Mas Lugut itu sangat produktif bikin lagu. Terus teman-teman KPJ bikin lagu. Tapi khusus ke skena rock ini emang agak malas. Agak malas karena kalau dibawain panggung Ranol itu tepuk tangan. Ya hampir dibilang nggak ada peluang untuk memakan bola gitu karena dulu kan emang euforianya kan. Pernah saya di Surabaya tiba-tiba bawa spanduk Van Halen. Kalau nggak dibawain bisa tuh ada air minum plastik minuman di Jawa Timur kan lebih dahsyat ya. Jadi taktiknya semua dari lagu-lagu itu Lord Knows semua songlistnya ditaruh di situ gitu. Kira-kira dulu suasananya band-bandan, terus yang asik yang beda lagi adalah latihan. Iya. Dulu belum ada komunikasi yang cukup canggih, telepon rumah aja yang punya cuma 1-2. Iya. Asiknya adalah kita kalau latihan masuk studio, di booking masuk ke kos-kosan tempel. Latihan Rebo jam 4. Dan itu menjadi sebuah effort tersendiri gitu loh. Iya, karena ketika luput itu sangar itu maksudnya terjadi sebuah itu. Jadi karena memanfaatkan waktu latihan yang emang cara pengelolaannya juga cukup capek kan, naik motor dulu ke sana ke kos-kosannya ini belum tentu ketemu orangnya, tulis latihan sesok Rebo ya gitu. Tapi itu menjadikan sebuah itu sendirilah, semangat tersendiri perjalanan itu. Ya memang seperti itu fakta itu. Padahal cuma mau latihan ya. Karena nggak ada alat komunikasi. Terus rock gitu, hanya lama-lama mulai masuk ke pemahaman tentang musik rock segala macam kan. Karena kita tahunya rock dengan idiom-idiomnya kan, dengan glamournya, dengan polahnya. Nonton Skidrow, nonton Motley. Hampir itu diserap 70%. Iya. Kita harus memunculkan kadang pakai kalung, pakai sepatu jengkel, pakai segala macam. Akibat itu menjadi penting buat kita untuk supaya identitasku sebagai rocker. Maka aku kuliah juga kayak gitu. Sampai kuliah juga matanya kayak rocker, gondrong kayak korden tuh loh. Dinamikanya gitu. Nah, rock sendiri ternyata kalau setelah saya tadi itu ada suatu bentuk ekspresi rebel kan. Menyuarakan sebuah situasi dengan musik yang lebih hygiene. Itu kan kita lihat kayak di Woodstock kan. Musik kan ada sejarah sosial juga yang melatari kan. Ketika ada sebuah perang Vietnam atau segala macam,
rock menjadi sebuah media untuk menyuarakan lebih banter. Bener. Nah, saya tangkap Iya. spirit rock di situ sebenarnya. Ini salah sih. Iya, pada saat itu kan penangkapnya seperti itu. Terus Jogja, ya ini ngomongin Jogja ya. Kan di sisi ini kan rock ya, mulai muncul musik-musik yang lain tadi. Ya, musik-musik alternatif loh. Sehingga orang-orang berambut pendek kan mulai. Ya. Itu Dulu yang ada situasi di mana rock bergema itu hampir di setiap sudut. Nun sewu jenis musik lain emang termarginalisasi. Kita bicara jazz. Memang ruangnya sempit karena memang Ya. dulu euforianya rock. Nah, disitulah era-era rock bergema itu muncul kan, sampai di setiap sudut, sampai ada upaya masuk ke diskotik segala macam tuh. Iya. Dulu kalau nggak salah di PPLO bikin diskotik, bikin rock-rockan. Pokoknya ada gimmick-gimmick yang lucu-lucu lah kayak gitu. Nah, disitulah muncul pada periode 90-an sampai 2000 tuh mulai trennya berubah tau. Kan sebelum kan rock tuh ya, heavy metal. Terus muncullah thrash Thrash metal. ya toh, Sepultura. Oh, iya. Ono itu toh sapa jenenge Kehutanan. Oh iya tuh. Terus apa sing gini traktor ya? Traktor itu pada saat itu Ya, saat sebagai itu, rocker saya waktu itu mengacu pada tetap heavy rock, hard rock. Biasanya sama kayak Tony gitu, kalau mental tuh bawahnya Whitesnake, Purple. Iya. Gelombang itu muncul, Heeh. thrash metal ketika Metallica, Kreator, Testament muncul dan diapresiasi sama teman-teman kayak Kehutanan, terus Stonewalls, UPN apa? Heeh, PN. Nah, itu mulai. Itu cah tambang. Mau gua ya? Mau kan UGM kalau nggak salah, Kehutanan dia. Mau Kehutanan. Jadi ada tokoh-tokoh yang apa ya membawa gerakan itu tuh traktor, bawahnya Kreator, Metallica, ya kan Metallica, Flyvorian, bawahnya si Bram itu juga Metallica. Tapi sebetulnya aku udah jarang muncul, jarang ngeband karena udah nggak punya band sebenarnya. Oh. Pasca itu kan teman saya Tony habis itu banyak pulang ke kampungnya, kadang kan ada situasi gitu, yang dulu dari luar Jawa pindah. Iya. Hanya cuma jadi penikmat aja sih. Pernah diajak sama grupnya Sony Salatiga tuh nama grup apa ya? Krokozone untuk main di Akprin dan ngewangi lagunya Sepultura apa. Aku emang era thrash metal tuh tidak terlalu mengapresiasi. Hanya Iya, beberapa. iya. Kayak Testament, Kreator, tapi kayak Necrodeath segala macam tuh Sepultura rakyat. Pernah saya ngulik malah bingung dewe. Kikotnya piye? Mainnya kan pada leak ya, maksudnya kan riff ya. Sekali aja terus aku nyerah. Aku nggak masuk ya bawain lagu ini gitu. Ingat aku sama Sony Krokozone apa? Nama bandnya. Itu era thrash metal, terus aku juga udah mulai jarang itu, malah banyak bantu di sastra. Oh. Aku bergaul sama teman-teman sastra, terus malah aku support. Dia kadang-kadang bantu apa ya? Mereka kan ada acara misalnya sastra storytelling, musikalisasi puisi, Oh. Iya. sambil sinau. Soalnya. Nah. Aku tergerak, makanya bikinlah konsep namanya Rock and Pum. Itu 2000-an 2003 itu. Jadi ada satu fase di mana waktu itu aku diminta menjadi manajer grup teman-teman isi namanya Lapen. Anak teman-teman etno, teater, Wendy, terus Rimron, segala macam. Aku diminta jadi manajer karena ada produser yang mau biaya untuk recording. Aku dampingin sebenarnya. Recordingnya di Saka. Iya. Masih terbatas sih recording kayak gitu kan. Kalau nggak salah dulu kayak Pro Tools segala macam, istilah-istilah itu kan masih Iya. equipmentnya kan peripheral juga harus support ya. Heeh. Nah, mulai masuk ke teman-teman kancah mereka, ke teman-teman isi itu, nama grupnya Lapen, musiknya karangan garapan sendiri. Di situ aku mulai support
lagu karya sendiri teman-teman itu lagunya aku kasih istilah nama rock etnik ya. Saya jadi manajernya juga serius waktu itu sambil belajar. Sempat saya bawa ke Airo ketemu Mbak Tanti sebagai ANR, artis and repertoire, istilahnya gitu ya. Di Radio Etik sempat terjadi sebuah negosiasi yang menarik karena Airo butuh artis, Funky Kopra lagi di treatment, tapi Vicky Shanipar udah muncul. Nah, acuan musik etik kontemporer itu majunya ke Vicky Shanipar yang industrial. Terjadi negosiasi, mereka minta ada lagu yang suka minta di rearansemen. Tapi yang menarik teman-teman nggak mau. Asik. Ini label aja. Kadang gue mungkin asik ya orang Jogja. Ditolak. Gawe anyar wae piye. Padahal si produser itu suka dengan beberapa lagu cuma di rearansemen. Nggak mau tuh. Aku kadang gede sakti juga. Asik. Dari situ ajang Malioboro Fair muncul. Tempat ada tahun baru berapa panggung itu kita muncul masuk ke. Nah disitulah muncul era di mana karya musik menjadi kebanggaan untuk ditampilkan. Hampir banyak grup band di zaman itu yang membawakan karya sendiri. Anane, Swita Etnik, terus ada Lapen, terus ada Congpe dengan gaya masing-masing. Sukar Maju, Majulah, kayak jadi biasanya teman-teman selatan tuh. Iya. Teman-teman isi yang namanya pokoknya asik lah. Nah, itu sampai 2000. Iku West Selatan berkarya itu. Waktu itu sing utara musiknya apa? Alternatif, udah. Nah, itu hanya menyentuh ke mitos ya. Garis imajiner. Itu ada dalam perbincangan dan itu fakta. Perbincangan itu emang ada walaupun kita nggak tahu gimana, tapi kalau saya menangkapnya gini, dua sektor utara selatan itu kan yang kita bicara ada kampus besar di situ kan, UGM, ISI. Proses kreatif setiap mahasiswa kan sama kan? Cuma di sini dilembagakan menjadi lembaga musik ya. Nah yang di utara yang menarik agak peka terhadap tren-tren industri, menurut saya loh, tapi saya karena bergaul tahu sendiri kan, kebetulan studio Antero yang tempat saya ini kan di tengah, jadi center gitu. Jadi pergumulan selatan itu kedengerannya jauh nggak ini tahu maksudnya. Ya kerasa. Ya terasa. Jadi pembicaraan salah satu dianggap mitos terserah, tapi memang ada. Dan itu kalau nggak salah di wilayah seni yang lain juga sama. Kesimpulannya mungkin saya keliru, tapi itu kepekaan sektor utara menangkap tren-tren industri yang apa ya, jualable, sellingable, yang dalam tanda kutip dia bisa punya penawaran bisnis apa industri yang emang kenyataannya kan banyak ditangkap toh. Kita bisa mungkin di era tahun berapa tuh, 2000 berapa tuh muncul Yours, terus Alamada, skena Alam. Yours itu 93 ya? 95, iya. Bumi kan, studio Bumi itu. Iya. Ya itu memang itu apa dinamikanya lah. Mungkin tapi saya mengalami sendiri, entah sebenarnya apa salah, tapi ngalami itu pelaku-pelakunya ngerti itu bagaimana dinamikanya. Sampai sekarang mungkin jadi tempat ada mitos kan, garis imajiner. Tapi Jogja emang kota mitos. Itu yang asik kan, istimewanya. Nah, tetap istimewa kalau bilang di Jogja itu. Dengan warna masing-masing. Secara talent saya nggak banyak ngomong karena amazing. Kreativitas Jogja itu kadang kita nggak tahu tiba ketemu, api gitu. Tapi itu ada yang tidak sadar dengan industri yang asik dengan kreativitas sendiri, dia mendedikasikan hidupnya dengan berkesenian. Ada juga yang pakai ada strategi aku masuk label ini segala macam. Nah itu pilihan aja sih, sama konsekuensinya. Tapi sih aku malah sebenarnya nggak gitu ngerti ya sih perkembangan itu, tapi kupikir itu juga berawal dari gejolak kan suka tidak suka musik
diatonis ini, musik band ini kan memang dari sana. Iya. Dari sana. Jadi gejolak di sana itu kalau aku pernah ngobrol sama Ipa ngomong gini, gejolak Woodstock itu gelombangnya 1 tahun sampai ke Pasifik apa ke Indonesia. Oh. Jadi ketika Against the Machine, apa Nirvana, persoalan bagaimana dia muncul dengan kita bicara Kurt Cobain, mungkin The Doors kita bicara The Doors malah mundur kan. Iya. Ada Kurt Cobain alternatif itu. Kalau secara musikal emang di luar. Kalau kita melihat sedikit cara mereka bermusik, Iya. kan kayak riff-riffnya itu kan nggak lazim ya. Iya. Pola-pola perpindahan. Iya. Walaupun itu bisa diukur dengan musikal tapi agak aneh gitu. Iya. Saya pikir itu eranya ketika itu ekspresi benar sih, maksudnya ketika itu lebih ekspresif kan. Mereka tidak, dulu kan setiap musik rock harus ada namanya interlude. Iya. Melodi menjadi penting. Iya. Gitaris menjadi sombong. Jangan lupa Iya. kita monitor. Memang generasi rock itu menciptakan ada dua, antara frontman dan gitaris itu menjadi pertarungan di atas panggung. Tampil mana yang paling ganteng. Ya kan kelihatan kan, ada solo gitar, Iya. didobrak dengan alternatif, nggak penting itu, ekspresif, tapi dilalah dari Nirvana muncul lah seterusnya ketika Radiohead ya, mungkin itu lebih iya. ke British ya, British. kita bicara itu, gelombangnya yang ke situ kan, berbarengan dengan punk. Mungkin Iya. lah. Iya. Nah, nggak tahu, harusnya tuh ada pengkajian yang itu persoalan sosial di sana sepertinya. Kita Nah, lihat kan ada bagi apa ya? Teman-teman dulu pengaruhnya apa ini? pengaruhnya sih sedalam itu mendapatkan mazhab baru sih. Kan hanya banyak yang masuk sana toh. Tidak semua rocker hanya berpindah ya kan. Tetap ada yang bersikap, ada juga yang ikut, itu namanya Iya. tren kan. Iya. Kan dulu ada di track itu ada namanya Noise ya. Iya, Ah. biasa. Kaktus. Nah, Iya. itu mencoba mengadopsi apa mengapresiasi gelombang tren. Nah, itu yang kubilang Iya, dulu. iya. Cepat iya. tanggap di trennya. Nah, orang-orang yang masih bertahan pada sikapnya ya silakan aja. Iya. Nah, di situ yang akhirnya ketika bicara capaian musik kan hanya menjadi seorang rekaman, seseorang, somebody gitu ya. Nah, itu ujungnya kan ke label. Iya. Nah, di label wilayah itu kan sangat peluangnya kecil sekali tuh. Iya. Musik rock kan. Nah. Nah, disitulah mulai terjadi apa ya, paradigma yang bergeser hanya kan. Hanya karena rock kita hanya berharap pada Lok Jelebor. Sementara harus diakui, mungkin aku keliru, di label-label lain minim mengakomodir itu kan. Iya. Kita coba pilih mana grup dari label besar apapun yang memunculkan itu menafaskan rock. Apa entah mungkin emang kriteриanya nggak dapat, apa coba itu nggak dapat, tapi yang jelas ada situasi gitu kan. Kalau aku nangkapnya gitu sih. Itu studio juga banyak kayak tracks. Terus ada Dan itu semakin jelas. Garis itu jadi semakin jelas. Selatan sama utara itu jadi semakin jelas ketika alternatif muncul. ya itu karena trennya kan teman-teman dalam tanda kutip yang punya idealisme seolah-olah yang kita anggap ya, itu kan tidak semata-mata menerima Ya. suatu gelombang ya. tren kan. Mereka mengagumi suatu, kita bicara mazhab ya, mazhabnya ini itu sah-sah aja sih. Cuma kan ujungnya pada ujungnya adalah apa yang hanya dikontribusikan, entah itu dalam bentuk musik kan hanya karya toh. Kita bicara apa sih, apa yang kamu agemi dari kaidah-kaidah itu menjadi sebuah karya yang mewakili merepresentasikan perasaanmu, ekspresi kamu. Nah itu sebetulnya yang tantangannya ke situ sih. Cuma kan ruangnya itu hanya zaman dulu kan hanya ada label. Iya. Iya. Setelah Iya. teknologi ya kita belum bicara sekarang ya, tapi dulu sulit sekali Iya. untuk menjadikan sebuah karya standar audio loh. Ya udah. Di zaman dulu
mau ke Jakarta ngono kuwi wis wah Wah, elok. berjuang bisa ditolak. Oh, ada cerita, ada sebuah grup, dan di Jakarta juga namanya kota besar, kita bisa industri, ada pemain-pemain gitu ya kan. Kamu nanti masuk dimeetingin karya kamu di meja 2 gitu. Ya ada situasi itu. Main lah katakan. Dan banyak yang terpental nggak diterima. Ya itu salah satu dinamikanya ya. Iya. Asik aja aku bilang. Gagal ya nangis loh sebentar. Itu perpindahan itu juga mempengaruhi apa itu? Gitar-gitarnya juga. Oh iya, karena warna, color sama tone gitar dan ditambah lagi equipmentnya juga nambah baru tuh. Iya. Dari alternatif muncul lagi kayak setelah alternatif itu ada lagi namanya modern rock yang kita bicara tambah senar satu lagi. Iya. kurang low kan, iseng gitu kan. Ada Linkin Park, ada segala macam. Nah kalau itu udah, itu termasuk ada kajiannya sih, dari rock berkembang bercabang-cabang menjadi anakan segala macam sampai hari ini nggak tahu seperti apa kan. Dulu kan zaman heavy metal itu up down gitu. Play terus. Play terus. Kehler. Oh bener-bener kita ini tuh ya. Itu dulu emang ada keterbatasan literasi, keterbatasan informasi yang hanya kita berusaha gila-gilaan menembus capaian itu kan. Yang artinya dulu ketika Eddie Van Halen nemuin teknik tap apa ya yang mukul senar itu lah. Itu gimana caranya kalau didengar gitu mainnya. Terus yang duduk gitu. Itu kan nggak ada literasinya, nggak ada mata. Itu cuma dengar. Itu menjadi suatu situasi yang menarik kalau saya heran tuh. Ini loh, gitu. Asik. Teknik-teknik baru muncul kayak tapping, ternyata apa sih yang hammering itu pukul-pukul itu kan kegila apa muncul si Van Halen muncul juga memberi warna baru lagi para gitaris itu. Wah, kopi yang mana? Pada saat era itu, terus teman-teman rock itu terus beberapa ya tetap di jalurnya atau sebagian ono sing pindah. Ada yang pindah, ada yang berhenti, ada yang setia dengan segala Konsekuensinya dan kerumitannya. Ya itu taktis, maksudnya menyikapi situasi kan. Ketika kita bicara musik menjadi apa of our living, dia suka tidak suka harus mengambil sikap kan. Ada kan beberapa orang musik menjadi bagian dari aktualisasi, misalnya itu pokoknya aku senang di musik, urusan yang lainnya aku pikir lian kapan. Ada juga yang menggantungkan kehidupannya dari musik, yaitu sah-sah aja dia akan mengambil posisi yang main dangdut juga banyak gitu, gitaris rock. Iya Ya kan? Iya. Walaupun gitaris dangdut itu sangat-sangat sebenarnya, ternyata dulu rocker gitu. Ya itu bagian dari sikap masing-masing sih, sah-sah aja kalau. Iya. Nah itu terus situ kan larinya terus ke membantu ke apa seni, ada teater Ya saya emang pengen nyari ilmu lah saya kan, ilmu ya, karena musik dengan teater seperti apa, dengan musik seperti apa, terus hanya kita bikin sebuah program. Waktu itu ada suatu ketika ketemu Mas Harileo sebagai penyair senior, berdialog dulu ngobrol bagaimana puisi diterima masyarakat. Ada konsep namanya memanggungkan puisi. Ketemu sama kami, tak bikin lagu. Jadi puisi Rock and Boom itu adalah sebuah program puisi yang sudah dipublish, kita olah menjadi lagu, walaupun itu bukan hal baru sebetulnya. Tapi kalau ada lagu yang puitis, tapi yang kita mau tuh puisi yang sudah dipublish oleh sastrawan penyair yang kita kenal, apa yang udah terkenal, kita buat musik. Itu masuk banyak sih istilah musikalisasi puisi apa segala macam. Itu ada skenanya lagi tuh. Ada bukunya Mas Hamdi Salah juga pernah bikin nulis bukunya. Dan di dalam saat
bergabung dengan teman-teman satu itu saya belajar cara menulis sebenarnya. Yang itu dampaknya saya menjadi kontributor akhirnya. Ada sebuah majalah musik live di Jakarta dan saya karena diskusi itu saya bikin tulisan. Saya dikasih dua rubrik, satu namanya Coffee Break. Saya nulis tentang musik tapi dalam perspektif sosial. Saya contohnya ketika SBY bikin album sampai 5, aku nulis. Misinya cuma bagaimana seorang presiden aja masih punya effort, sementara kita pemusik bikin satu album nggak jadi. Kalau kita nggak bicara sumber daya, tapi kita bicara di tulisan itu aku tidak bicara mengulas tentang teknik musik, karena memang nggak mampu juga gitu maksudnya. Kita bicara misalnya ketika waktu musik waktu itu kan ngobrol sama teman namanya Mas Kubro Kenyot. Oh iya. Ngobrol kadang di ruang studio itu aneh, bisa berdebat berwacana sampai daki-daki walaupun besoknya nggak ngapa-ngapain. Itu ada tradisi di sini, ketemu lintas ini itu ngobrol tiba-tiba ngobrol, ini orang menarik kok lagu saiki yang noneng Kentucky. Jadi kita disamakan dengan kejualan ayam goreng. Ini masa idealisme kan? Nah, terus ngapa aku bilang? Nggak bisa, musik itu punya keluhuran sendiri, karya seni. Wih asik ya. Aku riset. Itu aku buat tulisan. Aku publish di mana? Terus itu dulu musik dengan cita rasa ayam goreng. Nah itu fenomena. Ketika sebuah Fabian Gelael, aku riset kan yang punya Gelael itu dia punya distribusi ada 200 outlet. Kita bicara musik adalah distribusi kan. Dulu label Musika punya Popeye, punya Distara itu kan. Memanfaatkan itu untuk kreativitas teman-teman indie awalnya di Kemang. Hanya dibukalah namanya Factory Musik, sebuah label. Ajangnya dimulai dari panggung, terus hanya dibuat rekaman, ditaruhlah di karena OTT banyak kan, dan di KFC di Amerika nggak ada kayak gitu kan, asik kan. Nah, cuma hanya mayor lebar ngiler, mayor besar, muncullah nama-nama besar muncul di CD itu. Aku kan penasaran, aku sama bojoku tak ajak makan di KFC, 50.000 di atas 50.000, kita dikasih pilihan. Tapi kan jelas ini ada yang ngetop. Ya orang kan cenderung wah ini wes kondang gitu. Nah itu hanya tidak fair. Tulisanku bicara tentang itu. Secara misi menarik. Siapa yang punya otot segitu banyak? Saya Indonesia Raya. Kalau semua karya kita ditaruh sana kan selesai kan maksudnya kan. Tapi ya dalam perjalanan kan aku tulisan itu dan buatan ownernya senang kayak tulisan kayak gitu. Jadi nggak bicara doki musik macam. Tulisanku misalnya the power of rock, the power to rock, the freedom to talk. Jadi musik rock itu ya kita buat ngomong apapun, misalnya ada ketidakadilan, sok-sok idealis lah. Maka aku coba bikin tulisan itu sampai majalahnya, itu majalah cetak. Kenapa aku suka? Walaupun di Jakarta toh 5.000 eksemplar di majalah cetak, minimal saya udah membuktikan kalau aku sinaus teman-teman Sahta lagi saya nulis. Sampai kadang-kadang saya diminta jadi itu media partnernya Raja Wali, tapi dari Jakarta. Lumayan kan? Dapat itu bisa masuk ke ruang artis ngobrol. Aku cuma bikin tulisan 3, tapi ini online. Jadi pecahan dari redaksi itu, mereka bikin majalah online sendiri. Jadi korespondenku. Dan harus tulisan apa, Chan? Misalnya Jogja Rock and Solo. Coba kirim surat resmi ke sana, terus aku diundang nulis. Nah, kasihkannya tetap di musik. Senang beli. Tapi memang senang untuk menulis. Kemudian orang setiap ada event yang bikin rilisnya biasanya aku kok. Misalnya kayak Klasik Rock kemarin tuh, aku bikin rilis awal itu review malah kan. Tinggal kasih dari dulu tuh. Kalau bikin event bikin. Karena udah biasa dan sering di mentorin sama teman-teman Sahta gitu, esai kayak gini, artikel kayak gini, terus segala macam. Prinsipnya itu cuma menuangkan,
misalnya aku melihat situasi musik ya digital, ya udah tulis aja. Waktu itu aku pernah nulis tentang ada satu situasi namanya setelah teknologi naik gitu kan, kita bicara ada indie, terus ada lagi namanya skena namanya cutting edge. Itu itu pernah ada di ajangnya juga di internet. Cutting edge itu semacam genre apa aliran musik pasca indie. Cutting edge intinya ya sebenarnya itu soalnya kreativitas musik digarap sendiri itu kan nggak jauh beda dengan indie. Oh iya. Indie kan independen sebenarnya. Ya. Tapi itu ada salah. Orang menyebut menjadi sebuah genre gitu lah. Iya. Terus aku coba nulis, tapi belum sempat diposting karena ada lihat ajang namanya kontes cutting edge musik gitu lah. Cutting edge itu era-era ketika digital lagi naik, kalau aku tangkap ya, ketika proses kreativitas sudah menjadi sangat global. Jadi sebuah karya kreatif itu menjadi karya seni. Makanya sekarang kelihatan kan, musik tidak hanya melulu musik, kita bicara ada artworknya, ada visualnya, videonya, satu paket aja dari multimedia. Nah itu mungkin itu yang mendorong menjadi apa ya, proses kreatif, proses berkesenian pada hari ini. Jadi semua unsur lintas disiplin karya itu menjadi bisa dipakai. Kayak kita lihat Lati ya, apa? Wet Genius ya. Videonya. Siapa namanya? Arab. Wet Genius kan nama bandnya. Reza Arab. Dia bisa memasukkan konten apa etnik dengan sangat indahnya masuk ke situ dengan cara gaya hari ini. Wah, sebenarnya proses itu udah lama dibangun sama teman-teman selatan. Adalah kayak kontemporer ya kita bicara. Musik diatonis digabungin dengan nuansa etnik segala macam, malah lebih jitu dulu. Manual tapi kan. Iya. Bawa gamelan dewe, gendang dewe gitu. Nah, itu kontemporer dan yang menarik waktu itu saya malah menjadi sempat didaulat jadi ketua Jogja World Music Forum. Waktu ada fase 2009. Dulu kan saya bantu di Jogja National Museum sama Mas Wironegoro itu, dimulai kita bikin JNM, terus saya diajak tandem sama beliau, terus dikasih suatu ruang di ruang kriya itu, saya bikinlah sama Mas Timi itu bikin World Music Forum. Serem loh, World Music Forum ternyata itu kontemporer, maksudnya itu adalah gerakan, kalau yang saya riset, itu adalah gerakan dari negara-negara ekspansor untuk membalas dosa budayanya. Jadi kayak festival Mundayal segala macam. Jadi ada unsur etniknya. Jadi sebuah konsep karya musik itu macam-macam. Walaupun sebetulnya lebih ke etik. Kita bicara Raffi Sangkar. Aku sinau ketemu Haji Wartono, inti bukumu. Tiba-tiba jadi ketua World Music Forum. Nah, produknya waktu itu adalah Gang Sadewa, Mas Mehmet. Kita bantu jadi produsernya. Aku produsernya John Warum, bikinlah album Mixture. Itu kan mewakili ensemble musik etnik sebenarnya. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata itu kayak nanti ada foundation namanya Oxfam atau Ford Foundation, itu yang mensupport. Kalau dibalik itu sebenarnya itu misinya adalah, ini kan negara-negara superior ya, dulu pernah jajah gitu. Seolah-olah dia menebus dosa budaya dengan mengaktifasi dana besar untuk ada satu tulisan yang bicara tentang itu, walaupun itu sedikit miring, tapi kupikir itu gerakan budaya sih. Di sini ada LIP, ada Goethe, ada Erasmus Swiss, itu kan perwakilan itu yang mendorong. Nah hari ini mungkin ya menjadi kreativitas global. Belum nyampe ngomong hari ini nih. Ya saat ini kan perkembangan musik
di Jogja ini kan ya semakin meriah gitu. Baik itu sing cover-cover ya banyak dan laku. Dan menurut ya angel juga. Jadi ini kan ketika gelombang teknologi masuk dengan sangat canggihnya komunikasi segala macam, itu juga yang merontokkan mendowngrade label kan. Karena pola distribusi, pola publikasi sudah diambil alih sama media dengan sangat cepat. sangat cepat. Cepat banget. Ditambah lagi perangkat fitur pendukung equipment peripheral plugin apapun itu yang benar-benar canggih. Iya. Yang artinya ada perubahan pola. Kita bisa membuat sebuah karya komplit segala instrumen itu hanya dengan laptop sendirian. Ya. Ketika kita menguasai ilmu musik apapun itu, kita bisa mencoba di situ. Itu tidak bisa dilakukan zaman dulu. Kita ketemu drummer dulu ngerayu C, ngemain drummer dia. Sekarang semua gagasan bisa dituangkan dalam satu itu. Nah, hanya berubah kan sekarang pola kreativitas berubah dan pola psikologisnya juga berubah kuliah. Jadi kalau saya dulu saya mengagumi musik adalah karya kolektif. Beda dengan seni rupa. Kita bisa cari wangsit, gambar sendiri. Kalau musik, kalau aku sih, walaupun sekarang mungkin bisa dilakukan sendiri. Iya. Ada proses kolektivitas yang terjadi sebuah transaksi emosional. Iya. Ya kan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya kan. Iya. Nah, itu bisa dirangkum menjadi sebuah bentuk bareng. Nah, aku masih meyakini kalau secara kolektif musik itu karya kolektif. Tapi kan yang menarik hari ini itu bisa dilakukan sendiri. Dan fiturnya juga bisa sangat manusiawi lah. Bisa mendekati ya kan? Secara udah bisa sangat manusiawi segala macam. Nah, itu yang terjadi hanya dengan adaptasi yang cepat muncullah karya-karya yang banyak banget. Apalagi kita mengacu algoritma media sosial. Dia punya algoritma tuh, ada kecenderungan ini posting tiap hari Sabtu Wage misalnya gitu. Iya. Kan tarik mana yang suka dan itu sangat masif. Dan generasi sekarang sangat kompromi dan sangat peka. Dan itu yang kekurangan. Maksudnya kelebihannya hari ini teman-teman generasi sekarang tuh sangat cepat menyerap. Kita bicara skill ya. Bermain anak bayi-bayi loh, mainnya sangar. Iya. Kita nggak mungkin itu kipinya caranya. Itu ya terjadi. Aku nggak tahu apakah ini emang siklus peradaban yang muncul gitu. Tapi yang jelas berapa kali saya dapetin teman-teman muda sekarang itu secara kemampuan musikal itu takjub aku, amazing loh. Yang aku bilang, aku bikin main kayak gini. Mameler. Entah memang memang support sistemnya sudah mendukung, atau mungkin informasi mendukung. Mungkin iya kita bicara, kita bisa dapat apapun dari situ. Iya. Dan ada kelemahan juga loh. Sekarang kan ono pementasan sih kayak dulu. Nah, gitu. itu juga fenomena dulu pentas itu menjadi rutinitas. Iya. Dan ada juga IO yang kentir yang selalu bikin ya. Dia nggak peduli bagaimana hasilnya, tapi yang jelas menjadi sebuah bagian dari kan. Nah sekarang ini nggak ada. Jadi pementasan lebih kepada perhelatan sifatnya seremonial atau mungkin kepentingan tertentu. Dan tidak ada, mungkin aku keliru, tidak ada ruang-ruang untuk eksplorasi yang sama sekali tidak ada kalkulasi. Apa karena sudah tergantikan dengan medsos ya? Mungkin jadi panggungnya di medsos. Tapi ada satu situasi, saya pernah jadi kurator musik malam di TBY. Tantangannya adalah ini ada panggung 8x10. Saya meyakini ujian pemusik itu di panggung karena real time. Dan dia harus mengadaptasi apapun perangkatnya, kabelnya segala macam, dan itu harus sekali main toh. Dan itu pertama di situ. Dan itu ada situasi di mana ketika ada sebuah grup memang secara medsos cukup heboh, tapi di panggung
banyak viewernya. Aku nggak berani bilang sok kritikus, tapi nggak dapat gitu loh maksudnya. Jadi what you see is not what you get gitu maksudnya. Jadi gitu ya, tidak seindah warna aslinya. Dan itu ternyata diakui juga, karena aku bilang panggung itu adalah situasi yang sangat situasional. Kita pohonnya, misalnya riggingnya, obah sedikit, tiba-tiba back apa ya, krunya mencucu, operator tiba-tiba merengut, itu berpengaruh. Dan disitulah tantangannya kalau aku sih. Makanya musik malam itu aku terima, bagiku adalah biaya meneh kamu boleh main di YouTube dengan sebagus apapun, tapi tetap panggung menjadi sebuah real time lah. Kita latihannya kurang ya terima apa adanya gitu lah. Kalau di digital kan, weh, aku ya bisa sih, tak edit jadi manis gitu, jadi glowing gitu. Ya mungkin aku subjektif bicara itu kan. Terus kedua, hanya pola psikologis para pelakunya juga berubah, karena interaksi mereka melulu hanya di komunikasi lebih kepada jaringan medsos. Jadi lebih kepada hal yang apa ya, yang konkret aja gitu. Besok ketemu ada job jam 11 ya gitu. Kalau jadi aku nggak tahu, mungkin emang ada sebuah situasi. Makanya di Lintring apa dulu kan aku selalu bilang, aku membuka ruang ini menjadi ruang analog, karena interaksi analog itu benar-benar ketok tuh. Kalau ngaku siapa ketok. Ya enggak, mungkin kira-kira gitulah yang kulihat. Dan saya juga masih berhubungan dengan teman-teman milenial, beberapa artis juga saya coba bantu, minimal diskusi, minimal keluhannya mereka memang cenderung kurang meluaskan cakrawala. Mereka selalu mengacu pada apa informasi, misalnya aku butuh seorang musik director, dia akan melihat track recordnya di sini. Kalau kita dulu kasak-kusuk kan, siapa itu? Mari. Dan banyak kejadian mereka kan orang kan portofolio akhirnya di medsos. Aku pernah ketemu teman milenial tuh belum kenal, datang, aku udah browsing loh Om Heri itu siapa. Jadi di riset dulu, jadi di riset dulu, Om Heri dulu pernah di musik malam. Menarik juga buat dia kan. Jadi mau ketemu Mas Awan gitu, terlacak ya. Nah celakanya ketika orang-orang yang jauh berjarak dengan teknologi, nggak dikenal kan. Siapa tuh? Nah mungkin situasi, jadi kita jangan heran ketika para milenial sekarang, aku bilang kreativitasnya oke. Pernah aku challenge waktu itu satu penyanyi, aku sama komunitas kopi, aku challenge bikin lagu yang bicara tentang sekarang baik-baik saja, yuk kita kumpul lagi. Jadi tuh padahal waktu diajak rembukan tuh sambil main HP ya, mungkin diajak rembukan ke orang tua, tenang Om, aku dengar kok, 2 hari jadi, dia bisa gitu loh. Nah tinggal bagaimana kita mengelolanya kan. Padahal waktu diajak ngobrol tuh dikit ternyata bikin story gitu. Kita diajak ngomong tua dia orang kayak gitu. Tapi yang terjadi itu, dan beberapa kalangan aku melihat potensial. Dan mereka sebenarnya juga butuh sih, maksudnya bergaul sama golongan senior yang pengalamannya lebih banyak loh. Ada situasi yang dia tidak mengalami. Kalau kita kan bisa, gue nanti melakukan ono selokan loh. Terus pasti kejeblos ya. Paling kita hanya ngasih tahu itu toh. Nah dia pengen kejeblos aja gitu. Ya sampai hari ini saya masih cukup aktif, sama ada satu manajemen yang termasuk artis milenial lah. Dengan dinamikanya saya juga cukup apresiasi dengan bagaimana ketangguhan mereka, bagaimana effort mereka, walaupun ya itu mereka cakrawalanya hanya terbatas pada afirmasi yang didapat dari layar. Tapi kan Mas, para senior itu kadang-kadang merasa
Ya kalau dilihat sepintas memang beberapa seni melihat karya dalam tanda kutip geliat musik sekarang seolah-olah tidak seperti dulu bandingannya. Kalau kita bilang evergreen, everlasting, Eden gitu. Seolah-olah itu menjadi acuan. Tapi kan kita mesti ngerti, sekarang setiap hari mungkin ratusan loh. Gelontor kayak di metro. Apa bingung kalau denger kayak Spotify gitu kan. Jadi ada kita juga harus cermat. Memang tapi intinya musik yang bagus ya bagus aja. Iya musik bagus aja mau taruh dengan tank lemong apanya casingnya, tapi kalau bagus apa? Mau daerah apapun musik bagus saja. Iya. Karena kalau aku sih pribadi musik kan cipta rasa karsa kan maksudnya. Apa yang kita rasakan, kita apresiasi, kasanah yang kita tangkap itu mewakili juga karya musik. Kita ngelihat, oh ini orang ini kasanahnya seperti ini, dia bicara tentang apa, kaidah musiknya seperti apa. Walaupun aku nggak berani nyentuh kaidah musik karena itu urusan sarjana musik juga kan. Tapi terasa sih. Nah, dengan kondisi permusikan yang sekarang ya Jogja tetap ada kan bagi musisi senior tetap bergerak dan berkarya. Itu harus dibangun juga, maksudnya kita harus teman-teman senior itu juga harus memposisikan diri kalau kan pelaku musik juga kan pada zamannya. Itu juga harus mau ikut dalam dinamika ini dengan caranya yang sendiri. Maksudnya dengan cara senior. Dengan cara senior. Ya kita bikin aja sesuatu yang asik, tapi terukur. Maksudnya ketika kita mazhab kita adalah Cassiope, misalnya jazz rock gitu. Ya kita apresiasi itu kalau kita mau memunculkan sebuah eksistensi showcase bahasanya atau mungkin karya. Ya kita harus ikut ukuran hari ini, bukan harus melulu ya, tapi secara ukuran musikal kan udah standar, ukuran audio juga standar. Tapi kalau kita mau, kita harus adaptasi aja dengan casing, topping. Kalau aku juga belum clear banget sih memahami generasi hari ini, tapi minimal beberapa interaksi saya lihat cukup menakjubkan. Ada sebuah grup kita nggak tahu siapa. Pas aku ketemu, dari Jogja, waduh, viewernya banyak banget gitu. Di dunia nyata nggak kedengeran. Kalau dulu pasti ketahuan kan? Ya. Lagi pasti studio kono kayak. Nah itu yang mungkin generasi senior juga harus memahami. Kita juga nggak mampu juga, nggak sanggup sih energi kita untuk ikut dalam radarnya mereka itu. Anak sekarang nggak pernah lepas loh. Iya. Update terus pokoknya. Iya. Lu tahu. Nah, aku malah banyak belajar apa tren yang hari ini musik kayak apa sih. Tapi kalau dilihat secara global sih tetap siklus. Mereka yakin juga mengapresiasi, mereferensikan. Aku yakin juga mereka dengar lagu-lagu lama. Coba lihat beberapa lagu kan banyak. Lagu siapa ya? Danila apa? Aku ya nggak banyak kenal sih nama. Itu progresnya kok mirip ini ya. Kalau saya sih untuk Indonesia, saya meyakini ada era musik Indonesia yang pernah terjadi itu ya eranya lomba cipta lagu remaja. Iya. Zaman itu pada pasti subjektif, tapi saya bilang di mana teks dengan musik nyambung. Itu Gabes juga bikin kayak Huma di atas bukit, itu rocknya nggak terasa rock barat loh. Iya. Ya kan lagu-lagunya. Nah, ada proses situasi musik barat bisa ngeblend banget dengan teks. Karena kan musik barat kan idiomnya kan pasti pakai I love you cuma 3 kata loh. I love you. Kita aku cinta kamu lain lagi kan. Beatnya juga lain gitu. Nah, untuk rencana kedepannya kan banyak nih background. Iya. Pengen nih piye?
pengennya apa ya? Ya kalau karena saya emang mendedikasikan di musik, suka tidak suka emang suka musik itu. Itu saya ya pengen aja kalau emang musik dari di Jogja apa teman-teman Jogja tuh bisa mewakili apa sebuah karya yang emang itu karya teman-teman Jogja apa segala macam. Ada semacam identitas gitu loh maksudnya. Walaupun itu terlalu berlebihan ya, tapi enggak juga. Karena proses bermusik, proses kreatif kita kan emang di sini. Iya. Situasinya di sini, ada Tugu, ada Prambanan segala macam. Nah, itu bisa juga menjadi sebuah apa ya, capaian kita bicara kalau itu hal yang semacam karya. Tapi kalau geliat musiknya saya pikir generasi sekarang menarik, asik dengan segala kedapikannya, dengan segala kemampuannya. Tapi generasi kita juga salah kalau kita hanya masa muda. Karena kita pernah juga berproses di situ. Kita tahu banget musik juga nggak jauh-jauh beda kan. Maksudnya prosesnya juga sama, soulnya juga sama. Bagaimana proses kreatifnya juga ada perasaan yang sama pasti yang di setiap orang ketika munculkan sebuah karya, entah itu wangsit apa gitu. Tapi tetap sama, walaupun kemasannya apa situasinya beda. Apa menggitarkan. Nah, saya dengan teman-teman yang seangkatan juga berpikir, ya kita dampingi. Kita tidak menggurui. Mungkin kita lebih pintar secara ilmu. Tapi kita mengajak karena musik tidak lepas dari karakter. Kita bicara ini Jogja. Musik nggak jauh-jauh dari sosial. Kita melihat ada situasi sosial sekarang yang itu ya itu salah satu walaupun agak lebar ya. Terus kedua masalah karya cipta ya walaupun secara regulasi nuwun sewu juga masih babak belur kecil kan. Tapi platform sudah menyediakan gitu loh karya cipta. Kemarin juga ada situasi di mana cover segala macam itu sempat menjadi heboh juga, beberapa kalangan ngobrol, wah ini kok seolah cover tuh hina gitu loh. Situasinya kan ketika mereka dengan sangat sadar mengcover itu mendapatkan benefit. Itu sangat sadar kalau dia mengcover, karena kan kita capaiannya sekarang kan udah namanya monetize, subscriber segala macam. Walaupun dalam satu pandangan itu juga tidak benar mengcover. Makanya saya mendorong waktu itu pernah bikin namanya tribute sama teman-teman. Tribute itu adalah mengapresiasi. Kita mencoba menampilkan karya yang lama dengan kita menghormati karya itu dengan menampilkan tidak semirip juga, tapi semaksimal mungkin walaupun karakternya beda. Jadi tidak melulu harus diimprov. Tapi ada bagian-bagian yang mungkin itu adalah apa ya, kalau kata orang Jakarta tuh hook ya kan istilah. Nah, itu kita lestarikan gitu loh. Karena mentribut itu sebetulnya membangun referensi kita ketika kita berkarya. Suka tidak suka sama Dhani itu karyanya bagus-bagus karena dia referensinya banyak banget. Aku angkat topi juga sama beliau itu. Karya-karyanya walaupun kita bisa anggap ekletik, ambil sebagian sini sebagian, tapi itu juga nggak gampang. Sini Paul McCartney, sini Beatles, sini Queen segala macam. Itu butuh referensi, bank data segala macam. Nah makanya saya juga mendorong teman-teman muda juga referensi juga perlu. Karena musik siklus. Nanti balik lagi tiba-tiba muncul ada heavy metal grup barat ya tetap heavy metal itu kan. Tiger apa sih nama grupnya itu. Nah itu mungkin dengan cara yang beda dan jelas pesannya juga beda akhirnya kan. Ada grup kayak Tiger Pod dari Jogja kan, grup rock itu bicara klitih malah udah bicara klitih. Dan bagi aku apresiasi karena dia bicara tentang, terus ada grup Metallic S bicara tentang situasi parkir. Nah
kayak gitu-gitu yang menarik maksudku. Iya. Ada grup band yang menyuarakan Kondisi saat di ini. Jogja hari ini, misalnya kok alun-alun ditutup misalnya gitu, pagerit. Ya emang musik kan gunanya Iwan Fals ngomong apa coba? Ya dengan kalau kata Mas Yogi, seniman itu menjewer aja tugasnya. Mas Yogi, saya pernah Iya. dialog waktu itu kan sama beliau kan, aku ya cukup ngagumin juga teleponnya. Ada yang menjewer, ada yang muni-muni. Ya, jadi kita jangan disuruh merubah orang tugas seniman tuh. Seniman katanya radarnya lebih peka. Iya. Kita buka radarnya, ada situasi yang nggak beres, kita bikin dalam bentuk karya seni. Ojo nesu maksudnya. Nah mungkin kekuatan musik juga di situ. Selain kita bicara menghibur, kedepannya saya juga ini kaos yang saya pakai ini. Kebetulan kemarin juga lagi ikut membantu menginisiasi komunitas senior. Wah. Klasik Klasik rock. Karena Iya, para dari sen- namanya aja udah klasik. klasik. Teman-teman juga harus ada ruang untuk berapresiasi juga, membangun minimal nostalgia. Iya. Yang generasi muda biar aja. Artinya Iya. kalau mereka melihat ternyata ini asik, mereka pasti tertarik. Iya. Ya. Jadi jangan dipaksa. Kamu orang tua ya, anut ya, aku musik ini. Kadang-kadang Ini loh. aku yakin dari sekarang malas kan. Iya. Capek deh gitu. Kayak ngomong bapaknya. Aku pengen mendorong teman-teman, yuk kita bikin sesuatu karya juga Iya. yang sesuai kapasitas kita. Iya. Aku yakin pasti ada value-nya juga, orang kita lebih pengalaman kok. Iya, iya. Kita pernah mengalami peristiwa musik, pernah main di panggung gak cuma 1-2 kali. Kita coba yuk, kita bikin karya yuk. Jadi para generasi tua juga ikut memberi kontribusi Iya. di dalam dinamika musik hari ini. Jadi Iya. jangan sampai nanti saling jangan sih. Musiknya cuma ngono-ngono tok. Baper aja. Tapi ngomong ora ono karyane. Karya kok didokumentasikan. Iya, musiknya cinta. Karena dari dulu kita juga enggak, kita kan juga ya kan ada cara pandang yang begitu Iya. kan. Gue pikir ya fair-fair aja sih. Emang dari dulu cinta emang dagangan yang paling Iya. laris. Ya musik tetap menjadi bagian media yang tetap akan dipakai even sampai pemilu. Maksudnya kalangan itu juga memanfaatkan itu. Iya. Coba kalau panggung kampanye di panggung adanya apa? Nah, mungkin kan sulap. Iya. Nah itu harus disadari juga gitu loh. Jadi peluang ini. Ya bisa juga kita nggak perlu 2024. duit akeh gitu. Cuma itu ya nggak gitu-gitu amat gitu. Maksudnya jadi harus sadar kalau ruang musik itu tetap Iya, dipakai iya, iya. di film, Iya. iklan. Nah jadi tetap nggak ada matinya gitu lah. Nah tinggal kita ya udah dengan kesadaran hari ini kayak saya sendiri juga aku main gitar lagi terus ikut gaya-gaya sekarang bikin konten Iya. konten ya hari ini kan iya. kayak Cahno Iya. udah jenggotan tapi aku pikir ya fine aja Iya. aku difitnah gitaris rocker ya kan masa aku mesti main yang lain gitu kan yang main kita kan lebih cocok gitu Iya. ya kalau kedepannya sih itu mungkin dengan sebuah bentuk forum-forum seperti ini itu membangun dialek interaksi juga supaya memberikan teman-teman senior yang pernah punya kontribusi itu ya ikut dengan cara hari ini. Mungkin kalau Mas Wawan bilang yuk berkarya yuk, ya nggak apa bikin karya. Itu juga tunjukkan kalau ya udah kadang masa musik itu nggak lepas lu udah di direktur apa sampai keliling-keliling tiba-tiba main musik lagi gitu kan. Kalau aku seperti kemarin ini baru-baru aja mungkin pasca Covid kan terjadi sebuah euforia tentang perkerumunan kan. Udah mulai lega, yuk kita dorong, kita inisiasi teman-teman itu bikin. Baru kemarin tanggal 20 bikin, ternyata animonya menarik. Mereka menjadi bersemangat tuh yang belum pernah punya grup aktivasi lagi yuk bikin grup. Nah,
ya kita bikin ruangnya. Jadi ini ruangan teman-teman senior. Iya. Oh, kita bikin di situ. Wong lawas. Tapi dengan treatment kita juga munculin kan di peradaban hari ini di medsos Iya. segala macam. Kan di anak sekarang kan dia kan browsing. Heeh. Siapa tahu Mas Aris ki. Gini, ya, gitu loh. Iya serius, aku kaget juga. Aku Om Heri tahu loh. Skondi. Aku browsing. Iya. Asik kan? Ya kira-kira mungkin itu kalau saya, dan saya masih tetap support lah di musik apapun dengan kemampuan saya. Mungkin kita bisa membuat sebuah kegiatan, bisa membuat forum. Dan nanti sama Mas Wan juga kita bisa berkolaborasi bikin sesuatu. Kan asik. Saya tetap akan istilahnya apa, saya tuh musik menjadi aktualisasi hidup gitu aja. Jadi apapun yang berkaitan dengan musik saya pasti support. Entah lembaga, entah personal, entah apapun. Yang penting untuk musik, apalagi untuk Jogja, apa kreativitas Jogja, saya pasti tetap support gitu. Ya gitu. Oke Bung, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Bung Heri Macan. Dan tetap terus berkarya. Tetap semangat.